dinamika Jawa Barat itu kan jumlah penduduk, Kang. Jumlah penduduk kami ini kan hampir 50 juta, dan tidak homogen seperti kota, kira-kira begitu. Kami ada desa, ada gunung gitu kan, ada lembah, ada pedalaman dan lain sebagainya. Jadi, pemberlakuan PPKM, mikro ini harus berbasis yang sifatnya proporsional ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kendala itu, coba kami, lakukan. Contohnya ada yang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit misalkan ya, pas dicek ternyata, di rumah sakit banyak juga pasien-pasien gejala ringan. Nah, Mmm, kita terus edukasi lagi kalau gejala OTG atau gejala ringan itu di rumah saja supaya tidak menuhin rumah sakit kan. Karena dikit-dikit adalah ke rumah sakit. Nah, itu yang kita, tantangan kita. Kemudian kelamaan di rumah sakit padahal udah mau sembuh, nah itu juga kita geser, tapi tentunya kita siapkan tempat sampai dia sembuh 100%. Nah, itu tantangan-tantangan, dari, sisi kedaruratan. Kalau di lapangan tantangannya tadi tetap mengedukasi masyarakat, kita harus lebih sabar. Ternyata, yang melanggar itu tidak skala individu, Kang, tapi perusahaan-perusahaan. Waktu kita iya, razia misalkan ya di daerah Bekasi, ya itu kan disuruh bosnya kerja di Jakarta. Jadi mhm. saya dukung Pak Anies menegakkan aturan Jakarta supaya perusahaan-perusahaannya tidak memaksa karyawannya yang harusnya from home, sehingga tidak terjadi pergerakan. Mereka juga kasihan kalau nggak datang takut dimarahin bosnya, tapi, polanya jangan hanya maaf ya, jangan hanya merazia yang bepergian, tapi yang memaksakan kantornya, buka, pemiliknya itu juga kita, tegur. Nah, itu tantangan, proses itu menunjukkan bahwa yang melanggar itu, juga skala orang-orang pintar, maaf ya, orang-orang cerdas, orang-orang terdidik juga. Nah, disinilah pentingnya memahami, jangan sampai PPKM darurat ini Kang diperpanjang, kira-kira kan begitu. Gara-gara semua tidak berpartisipasi, semua merasa, ini mah, nggak terlalu signifikan, nggak bisa. Nah, itulah yang terus kita upayakan, Baik. eee, mudah-mudahan nanti minggu depan kalau diwawancara lagi, statistiknya sudah jauh lebih baik. Pemprov Jawa Barat juga sudah berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan secara humanis dan memberikan pengertian yang lebih baik. Bagaimanapun belajar dari DKI Jakarta di mana banyak juga masih dalam tanda kutip nih Kang, kecolongan, perkantoran yang seharusnya tidak masuk ke esensial, mengaku sebagai esensial dan sebagainya, mewajibkan tadi karyawan untuk WFO. Kedepannya monitoring yang dilakukan ini seperti apa sih kalau kita berbicara kerangka pendekatan secara humanis tadi? Ya, salah satunya susah juga ya kalau dirazia satu-satu kan. Nah, salah satunya adalah kita menegaskan kepada asosiasi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu punya asosiasi-asosiasinya. Jadi strateginya antara kita ketok pintu, oke, itu juga dilakukan, tapi kan jumlahnya ribuan, kadang-kadang tidak proporsional. Nah, kita menekan atau mengingatkan kepada asosiasi-asosiasi. Ada asosiasi pusat industri, ada asosiasi berbentuk kadin, apa-apa dan sebagainya. Mereka terus, jadi dari merekalah kadang-kadang lebih mudah dipahami. Nah, itulah pola di Jawa Barat. Kita lakukan dua cara, satu sidak dengan Kapolda, tapi juga asosiasi kita tegur, kita berikan edukasi dengan bahasa supaya kita turunkan kasus, supaya kedaruratan tidak diperpanjang. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.